Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi limit fungsi aljabar pada bentuk tak tentu. Di video yang sebelumnya sudah Ibu bahas tentang limit aljabar bentuk tak tentu untuk dibuat menjadi bentuk tentu dengan cara difaktorkan. Nah, bentuk tak tentu ini salah satunya kita masih bahas yang 0 per 0 ya. Di sini 0 per 0. Nah, yang pertama itu di video yang sebelumnya itu Ibu sudah membahas contoh soal dari limit bentuk tak tentu. Contohnya di sini adalah limit X mendekati 3 atau menuju 3 ya pada X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Ini hasilnya kan 0 per 0 ya. Nah, ini cara difaktorkan. Sudah paham ya? Pemfaktoran yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, ini hasilnya 6. Nah, kita coba dengan cara yang kedua sekarang. Yaitu cara yang kedua adalah dengan cara L'Hopital. L'Hopital itu adalah turunan, nak. Nah, kalian kan belum dapat materi turunan ya. Oke, sebenarnya limit itu ya salah satu konsep matematika menuju kalkulus ya, konsep kalkulus salah satunya itu adalah turunan. Oke. Nah, ini turunan Ibu jelaskan sedikit ya. Untuk rumus turunan saja langsung bahwa bila ada fungsi X itu A kali X pangkat N. Nah, fungsi X ini sama aja dengan Y ya. Misalnya kita buat Y gitu boleh aja. AX pangkat N. Maka turunannya itu, lambangnya itu ada aksen di atasnya gini. Atau Y aksen gitu ya. Nah, ini kita turunkan. Pangkat pada X, variabel X ini N ya. Kita turunkan dikalikan dengan A. Jadi A kali N. Kemudian pangkat yang ada kita kurangi 1. Gitu. Mudah ya? Bisa dipahami? Jadi turunannya seperti ini. Kalau ada fungsi ya, fungsi X-nya itu sama dengan A kali X pangkat N, maka turunannya adalah A kalikan N pangkat yang tadi, yang ada tadi. Berapa aja terserah dari soal ya. Dikalikan N, dikalikan dengan X, dipangkatkan N min 1. Contoh, misalnya ada fungsi X itu 2X pangkat 3. Nah, turunannya, ini kita turunkan ya, pakai turunannya seperti ini. Maaf, ini seperti ini ya turunan tuh. Ini dihapus dulu, turunannya itu ada di sini aksennya. Nah, turunan X-nya itu adalah fungsi X-nya adalah 2 pangkat 3 ini kita kalikan ke sini. X tadi 3 pangkatnya ya dikurang 1 gitu. Sehingga hasilnya adalah turunan X-nya itu fungsi X-nya adalah 6 kali X pangkat 2. Gitu ya. Ini sebagai contoh mudah aja. Bisa difahami ya. Jadi pangkatnya diturunkan dikali dengan koefisien yang ada. Kalau nggak ada ya 1 berarti koefisiennya. Kemudian pangkat itu sendiri dikurangi 1. Oke. Bisa ya? Oke, contoh yang tadi. Contoh yang tadi bentuk limit tak tentu tadi itu adalah limit X mendekati 3 pada X kuadrat min 9 dibagi X min 3 gitu ya. Nah, ini bisa kita turunkan. Bisa diturunkan atau dilhopitalkan. L'Hopital. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi kita turunkan X kuadrat. Berarti berapa dong X kuadrat ya diturunkan? Berarti sebelah X ini kan angka 1 ya. Berarti 1 kalau mau kalian lebih paham, kalikan 2 X. Nah, ini diturunkan ya. Diturunkan. Itu sama dengan ini X2 kurangi 1, 9. Nah, 9 di sini itu sama aja dengan 9 pangkat kalikan X pangkat 0. Ngerti gak? Semua bilangan atau bilangan pokok kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi 9 kali 1. Karena apapun angka kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Berapapun. Variabel apapun. Oke? Nah, kalau 1 berarti kan 9 kali 0. Kali X 0 min 1. Ya 9 kali 0 ya 0. Nah, ini min 0 gitu ya. Jadi kalau 9 tidak ada variabelnya, diturunkan itu hasilnya 0. Nah, boleh ditulis 0 ini boleh dulu. Nah, X pangkat 1 kita turunkan. X pangkat 1 diturunkan bagaimana? Ya 1 kali X, ya kan 1 kurangi 1. Ya enggak? 1 kali X pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 1 kali 1, hasilnya 1. Nah, jadi X ini kalau diturunkan hasilnya 1, min 0. Lebih mudahnya,
seperti ini aja. Kalau X kuadrat min 9, maka 9 ini nggak usah dihiraukan gitu, nggak usah diturunkan karena hasilnya 0 ya. X kuadratnya saja yang diturunkan. Jadi 2 ke sini kalikan 1 jadi 2 X pangkat 1 ya nggak? Nanti 2 dikurangi 1, X pangkat 1. X pangkat 1 nggak usah ditulis X pangkat 1-nya, cukup X saja. 0-nya, 9-nya sudah, sampai situ aja. X diturunkan jadi 1. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 3 dibagi 1 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah berapa? 6 dibagi 1 sama dengan 6. Ini hasilnya. Sama ya dengan yang tadi. Ini juga difaktorkan hasilnya 6. Diturunkan juga hasilnya 6. Ngerti ya? Nah, terserah kalian. Kalau dalam soal itu tidak ditentukan harus difaktorkan atau dilopitelkan, mana yang lebih mudah buat kalian untuk mengerjakan limit bentuk tak tentu 0 per 0. Boleh difaktorkan, boleh diturunkan. Gitu ya. Penurunnya sudah tahu caranya ya, yaitu pangkatnya diturunkan atau dikalikan dengan koefisien yang ada, kemudian pangkat yang ada dikurangi 1. Kalau X saja itu X gitu, berarti turunannya 1 gitu aja. Kalau 2X, 2 gitu, karena X-nya nanti diganti 0, X pangkat 0. Mengerti ya? Seperti ini, karena X itu pangkat 1 nih, seperti ini. Ini ya, ini seperti ini gitu, yang variabel saja. Bisa difahami? Oke, Ibu kasih contoh berikutnya lagi biar lebih jelas. Misalnya ada limit X mendekati 2 pada X kuadrat min 2X dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 6. Oke, kita lihat. Bisa kita lihat. Kita coba apakah hasilnya 0 per 0 apa tidak. Kita coba masukkan angka 2 ini ke fungsi yang ada. Kita masukkan 2 kuadrat min 2 kali 2 dibagi 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 6. Hasilnya 4 kurangi 4 dibagi dengan 4 min 10 plus 6. So, kita coba. 4 kurangi 4, 0. 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 10, 0. Nah, 0 per 0. Hasilnya tak hingga ini. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk tentu. Oke, yang pertama caranya yaitu dengan difaktorkan. Kita coba faktorkan. Nah, kita coba faktorkan dari limit X mendekati 2 pada X kuadrat min 2X dibagi X kuadrat min 5X plus 6. Maka hasilnya adalah, kita faktorkan nih. Ini sama-sama dikali X langsung begini boleh. X min 2. Begitu ya? Ini sama aja kita faktorkan, jadi tidak ada kuadrat di situ. Kemudian, Ibu di sini aja untuk X mengubah X kuadrat min 5X plus 6 difaktorkan di sini ya. Ini kita bisa ubah begini. Ini X, ini X. Kamu faktorkan angka 6 nih. Berapa aja faktornya? Plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, ya enggak? Ini kalian harus cerdas memilih angka. Mana kalau dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya min 5. Oke, kita coba. 1 dengan 6. Bisa? Iya. Bisa. Plus 1 dengan min 6 atau min 1 dengan min 6 atau min 6 dengan plus 1. Bisa ya, bisa seperti itu. Tapi karena kita lihat di sini ada X min 2, maka kita cari faktor yang harus sama, yang bisa ada yang sama dengan faktor fungsi di atasnya. Berarti kita milih angka berapa? Min 2 dan min 3, boleh ya. Ini tadi kalau plus satunya plus pasti sini min kayaknya, misalnya 1 dengan 6 plus minus pasti satunya min ya, jadi nggak masuk. Jadi kita boleh lihat dulu di atas ini mana kira-kira, berarti antara 2 dan 3. Kalau angka itu dikalikan hasilnya plus 6, kalau dijumlah min 5. Ini ya, min 2 dengan min 3, kalau dikalikan hasilnya plus 6, kalau dijumlahkan 5, betul nggak? Ya kita coba aja uraikan nih. Ini kesini jadi X kuadrat min 3X min 2X, kita plus 1 plus 1 plus 6, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Betul ya? Oke, sehingga faktor di sini adalah X min 2 dan X min 3. Nah, kalau sudah kita
cari yang sama. Ada yang sama ya? Ada, yaitu X-2 dan X-2. Kita bagi ini. Sama. Sehingga hasilnya 1, maka tinggal X dibagi dengan X-3. Ini masih limit ya. Jadi masih limit. Sebentar, ibu tulis dulu. Di sini masih limit X menuju 2. Ini limit X mendekati 2 menuju 2. Sehingga hasilnya X-nya ini baru kita masukkan ke persamaan yang sudah difaktorkan tadi. Udah diubah bentuk dan kita cari bentuk yang paling sederhana gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 2 dibagi 2 min 3. Sehingga hasilnya 2 dikurangi 3 min 1. Sehingga hasilnya min 2. Oke, bisa difahami nih hasilnya min 2? Bisa ya? Oke. Nah, yang kedua, cara yang kedua itu adalah diturunkan. Ini lebih mudah sebenarnya. Kalian nggak harus nyari faktor, itu cukup diturunkan saja. Ini X min 2, di sini X kuadrat min 2X dibagi X kuadrat min 5X plus 6. Nah, kita turunkan aja. X kuadrat kita turunkan jadi 2X pangkat 1, ya enggak? Min 2X kita turunkan jadi min 2, ya. Kemudian X kuadrat turunkan lagi jadi 2X. Min 5X kita turunkan jadi 5. 6-nya nggak usah, karena hasilnya 0 ya. Itu hasilnya 0. Sebenarnya bukan nggak usah, tapi hasilnya 0. Baru kita masukkan limit X mendekati 2 tadi. Yaitu 2 dikali 2 min 2 dibagi 2 dikali 2 min 5. Sehingga hasilnya 4 dikurangi 2 dibagi 4 min 5. Sehingga hasilnya adalah 2 dibagi min 1. Hasilnya min 2. Sama ya? Antara difaktorkan dan diturunkan hasilnya sama-sama min 2. Begitu caranya. Bisa difahami kah? Untuk bentuk tak tentu 0 per 0 dibuat menjadi bentuk tentu dengan cara difaktorkan dan diturunkan. Ini yang kedua, soal yang kedua tadi. Ya, jadi faktorkan dulu, kemudian sama dibagi, habis ya. Tinggal yang sisanya ini yang sederhananya. Masukkan pendekatan angka 2-nya, sehingga hasilnya min 2. Udah yang kedua diturunkan. Penurunan juga mudah ya. Jadi tadi pangkat ini diturunkan ke sini jadi 2. Ini 2 dikurangi 1 kan 1, nggak usah ditulis. Min 2, ini 1 kali 2, 2. X-nya tinggal 0, X pangkat 0 itu 1, jadi min 2. Kalau kayak gini pasti hasilnya min 2. Kemudian X kuadrat itu jadi 2X, min 5X, jadi min 5 saja. 6-nya 0. Nah, sudah, baru masukkan angka 2 di sini. 2 kali 2, min 2, 2 kali 2, min 5. Hasilnya adalah 2 dibagi min 1, hasilnya min 2. Oke, bisa dipahami anak-anak untuk bentuk tak tentu 0 per 0. Nanti Ibu lanjutkan yang kedua itu adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, sampai di sini dulu hari ini pembelajaran untuk materi limit aljabar bentuk tak tentu yang pertama, yaitu 0 per 0. Oke, sampai di sini dulu, sekian dulu. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.